Malam hari ini kita diundang salah satu bos besar. Sahabat, ini rumahnya gede banget, ya, gede banget. Jadi beberapa hari kemarin itu ada salah satu pasien yang terus WA kepada kita. Anak majikannya ini bertingkah laku aneh seperti itu. Bisa dikatakan seperti orang gila, tapi juga gimana ya? Ya kayak autis juga, bertemperamen. Temperamen. Sakit gogon. Dia itu memakan daging, sahabat. Jadi yang dimakan itu daging mentah itu, Mi. Belum ketemu sama Fajar ya? Sudah bisa ketemu sama pembantunya, tapi nggak di rumah sini. Kita janjian di luar ketemunya. Kita janjian Gede banget ya. Ini yang mana? Mbak Sarmi, Iya. Ini, Mbak. Dengan Kang Fajar Ya, sama Gus. Iya. sama Gus Idris. Tadi sudah janji sama Kang Fajar ya? Iya sudah. Apalagi kan saya kasihan, saya iba dengan Mas Gogon. Iya, dari kecil dia udah, menurut saya dia ada kelainan karena mulai dari kecil dia nggak mau makan makanan matang, Mas. Gimana kamarnya? Kamu silakan. Saya buka ya. Tidak, Mbak. Soalnya dia nggak buka. Kok genap? Pengap. Genap, pengap. Ada. Baunya anjir. Tuh yang ini. Tuh. Mas, sama ngapain? Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1405757111111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Sudah masuk suara, Rin? Sudah, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Selamat malam saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, pecinta-pecinta Gio dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah. Amin, Rahmat amin, Allah. amin. Yang sakit semoga Allah angkat penyakit. Amin ya Rabb. Amin. Yang susah Allah angkat kesusahannya. Yang gelisah Allah angkat kegelisahannya. Mudah-mudahan yang punya penyakit alham, sumpek, sedih, gelisah Allah angkat semuanya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan semua urusan kita, fi taatillah, fi taati Rasulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, malam hari ini tampilan saya baru ya, sahabat. Karena selesai sudah urusan Samir, maka saya potong rambut ini Kang Fajar. Kalau sama jangan ikut-ikutan, nanti kesaktian sama berkurang nanti, biarkan panjang aja. Gak ada janda-janda yang cari nanti. Ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah Samir selesai. Ajaran sesat semakin banyak, ajaran pengikut-pengikut Dajjal semakin banyak ke Jawa sini. Alhamdulillah sudah mulai sedikit demi sedikit kita berantas semua, saudara. Alhamdulillah Samir sudah selesai, baru kita bisa menerima undangan-undangan, panggilan-panggilan dari pecinta-pecinta Gio. Malam hari ini kita diundang salah satu bos besar, sahabat. Ini rumahnya gede banget, ya. Gede banget. Pembantunya menghubungi Kang Fajar, admin, ya Kang Fajar ya. Iya, Gus. Iya. Adminnya kadang Umi yang pegang, kadang Kang Fajar. Ada Sahabat. Mas Malik juga. Kadang Mas Malik, banyak sih yang pegang adminnya ya. Sahabat, kalau gak dibales ya ini
komplain sama Umi Kang Fajar? Boleh komplain ya. Marah sama Umi juga boleh, tapi jangan ditabok ya. Mohon maaf ya, karena mungkin saking banyaknya yang masuk ke admin sehingga kami kewalahan, tapi kami berusaha untuk memperbaiki semua itu. Dan sekarang insya Allah ada Umi, ada Mas Malik, ada Ustadz Fajar sama Ustadz Farhan. Untuk pengobatan jarak jauh atau jarak dekat itu Ustadz Farhan sama Ustadz Fajar. Tapi untuk orderan Umi sendiri yang akan handle sama Mas Malik. Jadi kita bagi tugas biar nggak berantakan. Gitu ya. Berarti gitu sahabat ya. Admin. Jadi ada beliau. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin memesan brand Gio, itu yang menghandle beliau ini adminnya. Ada madu, terutama Umi ini ya. Order terutama madu karena untuk kesehatan penting ya. Banyak sekali yang bertanya tuh, maaf ya memotongnya, tentang madu itu banyak sekali kegunaannya apa sih gitu kan, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya. Alhamdulillah ya, kamu bertanya kegunaannya untuk penyakit medis dan non medis, dan itu alhamdulillah untuk semua penyakit yang selama ini banyak masukan dari para yang udah order. Alhamdulillah, dari yang sakit batu, dari yang alhamdulillah ada satu keajaiban yang membuat hati Umi itu takjub. Ada anak kecil sekitar umur 10 tahun itu lumpuh total, kakinya tuh kecil, ada videonya Umi dikirim. Itu gak pernah bisa jalan. Setelah minum madu itu setengahnya itu bisa jalan, tapi masih dipopong untuk sampai saat ini karena masih setengahnya itu. Itu berkahnya Sahibul Burda, Masya Allah. Syekh Ahmad Al-Bushiri radhiyallahu anhu ya. Beliau dulu sempat stroke karena menunjukkan Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau stroke, akhirnya ngarang burda itu selimut, dapat selimut dari Nabi Muhammad, dari Rasulullah, kemudian sembuh lumpuh total. Subhanallah. Dan keajaiban minum madu ru'ya ini ternyata ada anak kecil. Umi ada nyimpan videonya, insya Allah nanti akan kami upload sebagai bukti. Itu dari beliau sendiri, dari orang tuanya yang kirim ke Umi gitu. Monggo dilanjut. Baik, kembali lagi kepada persoalan kita. Setelah Samir selesai sahabat, kita baru menerima undangan ini ya saudara. Undangan ini salah satu di belakang saya ini, sebuah rumah yang sangat megah, luas dan besar. Ini ceritanya pembantunya menghubungi admin. Silakan Kang Fajar diceritakan kepada sahabat-sahabat netizen ini. Baik sahabat Gio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hari kemarin itu ada salah satu pasien yang terus WA kepada kita. Meskipun kita masih bilang iya Mbak, kita pasti akan datang ke tempatnya Mbak, tapi beliau ngotot terus ingin selalu cepat-cepat ditangani seperti itu. Dan kalau nggak salah namanya, siapa lupa saya sahabat, jadi pembantunya seorang wanita. Jadi pada kesempatan malam ini kebetulan Gusnya sama tim juga lagi ada waktu kosong, jadi kita langsung saja ke kediaman beliau. Jadi yang menghubungi kita adalah pembantunya sahabat. Diceritakan bahwasanya anak majikannya ini bertingkah laku aneh seperti itu. Bisa dikatakan seperti orang gila, tapi juga gimana ya? Kayak autis juga, bertemperamen temperamen. Dan juga yang jadi aneh juga menurut informasi yang kami dapat dari pembantu tersebut adalah Gogon namanya kalau nggak salah Gus. Yang sakit Gogon, dia itu memakan daging sahabat. Jadi yang dimakan itu daging mentah itu Mi. Daging sapi apa daging apa? Daging apa saja mentah. Bahkan kalau ada binatang yang masuk ke kamarnya ya, seperti cicak atau apa itu tikus, langsung dimakan. Jadi ngeri. Sumanto ya daging manusia. Tapi kita belum tahu ya kenapa kok makan kayak gitu ya. Belum tahu Gus. Soalnya kita belum tahu latar belakangnya bagaimana, leluhurnya dulu seperti apa kan belum tahu Gus. Soalnya pasti mempengaruhi. Kalau leluhurnya adalah orang baik, orang soleh, insya Allah anak cucunya adalah anak yang soleh. Ini sama sudah janjiannya? Sudah. Sama pembantunya. Oke, kita langsung aja ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika.
alaika salawatullah alaika. Ayo bismillah, ajar. Rumahnya gede banget. Ustaz Fajar udah ketemu sama orangnya. Jadi selama kita ngurusi Samir ini banyak sekali yang masuk ke admin Kang Fajar nih, yang ngurusi tur-tur ya, minta tolong pembersihan rumah, pemakaran rumah. Kita baru bisa sekarang, sahabat. Belum ketemu Ustaz Fajar ya? Sudah ketemu sama pembantunya, tapi nggak di rumah sini. Kita janjian di luar ketemunya. Masya Allah. Kita janjian Gede di luar, banget ya. gitu. Ngeri. Rumahnya ini yang mana yang Ush, sepedanya banyak. Ada motornya banyak. Ini Ryan pasti kepingin ini. Kamu bertanya. Kamu nanya. Insya Allah. Oh iya, ini kukus. Oh, kamu tidak Monggo, Mi. Ayo. Saya tak di belakang aja. Assalamualaikum. Mbak Sarmi nggih. Iya. Ya Allah, nggih, Mbak. Dengan Kang Fajar Ya. sama Gus. Ya. Sama Gus Idris. Tadi sudah janji sama Kang Fajar ya? Iya, sudah. Oke, gimana? Kita alhamdulillah masih bisa menyempatkan memenuhi undangan Iya, jenengan. terima kasih banyak. Ini monggo masuk dulu ke dalam ya. Oh, gitu nggih. Iya, mohon maaf kalau agak kotor. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Kalian duduk Mbak, jadi enggak apa-apa. Nggih. Ayo Kang Fajar, Kang Fajar. Duh, Umi tadi kemana nggak masuk, Mi? Enggak bisa Saya di duduk. luar aja. Monggo Mi, masuk dulu lihat. Karena mendengar ceritanya agak Sersem. sedap ngeri, jadi saya di luar aja mungkin ya. Mohon maaf ya. Sambil nyimak, mungkin bisa diceritakan ke Gusnya. Ceritanya sedap-sedap ngeri sahabat. Iya, monggo. Jadi masuk ke dana kita ya untuk memenuhi undangan daripada Mbak Sarmi ini ya. Jadi mungkin kita perlu tahu Mbak sebenarnya seperti apa sih orang yang sakit tersebut, seperti apa orangnya, terus sakitnya itu bagaimana gitu. Karena latar belakang daripada pasien, latar belakang daripada keluarganya, leluhurnya itu sangat penting sekali juga Mbak untuk cara kita mengobati, untuk cara kita menangani seperti itu. Jadi kita mohon maaf kalau kita tanya-tanya banyak gitu loh Mbak. Iya, tidak apa-apa. Monggo ceritakan sebenarnya seperti apa. Jadi perkenalkan saya Sarmi. Saya asisten rumah tangga di rumah ini. Iya, udah cukup lama dari Mas Fajar dari Mas Gogon masih kecil. Iya. Mbaknya ini kebayang-kebayang Kang Fajar kayaknya. Ya, Kayaknya grogi ya. Kayak grogi. Makanya dari kemarin kamu aja, ayo kok cepet kita dapat undangan Mbak Sarmi, cepet main, padahal banyak banget undangan ini. Kenapa diprioritaskan Mbak Sarmi ini? Wah. Dia agak kepikiran kemarin habis ketemu. Habis ketemu ya Mbak ya, jadi Iya. kepikiran terus ya, alhamdulillah. Ya Allah, jadi gitu ya Mbak. Tapi Iya. sampai kok betah sih Mbak di sini Mbak merawat orang yang punya kelainan seperti itu gitu loh. Kan menakutkan, ngeri. Iya. Jadi gimana ya Mas? Menurut saya pekerjaan itu sudah saya anggap sebagai ibadah. Jadi bagaimanapun itu harus ikhlas menjalaninya. Apalagi kan saya kasihan, saya iba dengan Mas Gogon. Iya, dari kecil dia udah menurut saya dia ada kelainan karena mulai dari kecil dia nggak mau makan makanan mateng Mas. Iya. Jadi dia makan daging-dagingan mentah. Kok bisa gitu ya, Ana ya? Iya, yang saya heran sampai sekarang dan Sampai mengetuk sekarang. hati saya, iya, untuk memanggil, untuk menghubungi jenengan-jenengan ini. Ya karena itu. Tapi kan masalahnya juga ini Gus, beliau bilang sama saya kan, pernah bilang waktu ke admin, dia tanpa sepengetahuannya orang tuanya si Gogon ini ya Mbak ya, Iya, orang benar. tua perempuan ya. Iya, benar. Orang tua perempuan. Soalnya orang tua laki-lakinya si Gogon ini sudah meninggal, sudah wafat ya Mbak ya. Iya, udah wafat. Tapi sampai sempat tahu dulu ya sama. Sudah, sempat tahu tapi nggak lama. Nggak lama. Ha-ha. Habis gitu dia wafat. Iya, kerja di benar. sini. Keanehan apa Mbak yang sering sampai rasakan di sini? Kalau pas merawat si Gogon ini. Selain dia suka makan daging-daging mentah seperti itu, apakah dia itu kayak punya kelainan seperti kayak orang autis gitu kan? Itu Mas, dia agresif. Oh, agresif. Iya, ya. kalau ketemu orang baru itu dia agresif. Oh. Jadi marah-marah gitu.
Tapi yang saya heran itu gini, kalau sama saya dia nggak pernah jahat mas. Cinta. Tapi sama nggak tahu kali. Tapi kalau sama ibunya sendiri dia takut, bener-bener takut wes. Sama ibunya takut. Iya, kalau ada ibunya tuh berontak Aneh ya? mas. Iya. Berarti anu ya Mbak ya, kalau masalah Mas Gogon ini ternyata tidak gila kira-kira ya. Kalau masalah Mas Gogon ini gila atau enggak kira-kira Mbak? Kalau lihat temperamennya aja kan temperamen tuh. Iya. Tapi dalam segi apa namanya Mas Ngajar? Pikirannya, psikologisnya normal enggak? Atau disebut orang gila atau enggak? Maaf nih. Iya. Kalau menurut saya nggak normal mas ya, karena dia ya kalau ketemu orang baru, ketemu ibunya sendiri kayak gitu. Tapi yang saya heranin ke saya kenapa dia nggak kayak gitu loh mas. Iya. Baik kalau sampean. Iya, Mungkin baik. meskipun dia bisa dibilang orang tidak normal ataupun orang dengan keterbelakangan mental kan seperti Iya. Mbak, mereka juga merasakan Mbak kasih sayang dari orang sekitarnya seperti benar. itu. Jadi meski mereka orang gila-gila yang di jalan-jalan itu, dia juga merasakan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya itu. Mungkin kasih sayang itu yang didapatkan Gogon ke sampean gitu loh. Jadi ke sampean lebih apa ya, nggak agresif, tapi ke ibunya gimana, marah apa enggak? Takut malah ya? Takut dan marah. Jadi gini aja menurut saya, ini biar kita nggak kelamaan. Ini izin rekam nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Kita boleh ketemu Gogonnya. Iya boleh mas. Tapi saya minta untuk satu kali lagi ya mas ya. Kalau bisa jangan ketemu sama ibu. Saya takut soalnya ini saya manggilnya sendiri. Oh, inisiatif sampean Iya, sendiri. inisiatif saya sendiri. Ibu juragan sampean? Iya. Majikannya di mana sekarang? Kerja. Oh kerja, masih kerja. Ya udah yuk Iya, keburu monggo. balik nanti majikannya. Di mana kamarnya? Monggo silakan. Umi ikut Mi. Capek Umi ingin. Hah? Mana Mbak kamarnya Mbak? Yang mana Mbak? Ini mas. Oh, ya. Ketok aja. Mas Gogon. Saya buka ya. Oh, kok gelap Mbak? Iya, soalnya dia nggak suka. Kok gelap? Wah, pengap gitu, Mbak. Gelap, pengap. Itu. Ada. Masuk masuk. Baunya anyir. Waduh, ya ini kesukaan kucing. Aduh, apa itu? Astagfirullahaladzim. Apa itu Mbak? Itu daging ayam. Daging Iya, ayam? setiap harinya sih. Mentah ya? Entah. Ya Allah. Mas, sama ngapain? Bisa dijak ngomong Mas ya? Coba. Soalnya bisa dijak ngomong kira-kira Mas ini. Kalau sama saya bisa. Oh, kalau kita orang baru Iya, coba aja dulu nggak apa-apa. Koncoku. Mario. Oke, gila. Sama lang sampai itu. Aku udah daging. Mario. Coba Mbak yang ngomong biar enak. Ya Allah. Mas, ini ada. Daging ayam Jangan terus. marah-marah ya. Kamu itu daging telur ya? Iya nggak apa-apa. Soalnya isi ya. Kita berapa? Ya Allah, Mbak, itu setiap harinya makan seperti itu, Mbak? Iya mas, setiap hari. Itu pasti habis itu ya. Berapa yang dia konsumsi setiap harinya? Per harinya 5 kilo mas. Wih, 5 kilo, Bos. Medeni daging mentah. Kayak engguk 5 kilo. Medeni ada. Gogon pemakan daging mentah. Untungnya sampai dari keluarga berada ya, Bosnya ya. Iya. Kalau jadi orang biasa-biasa ya nggak mungkin mampu 5 kilo, Mbak. Papa sama mamanya masih ada. Kalau papanya udah meninggal, Hmm. oleh mas Gogonnya masih kecil. Kalau mamanya ada tiap hari kerja. Oh gitu. Iya. Itu sampai kayak gitu ya Allah. Ulap apa kowe? Ulap. Mas Gogon, assalamualaikum. Mas, Ulap saya dari ini Mas. Saya baik, saya orangnya baik, insya Allah baik saya. Sampai nggak usah takut. Kali. Saya baik, saya sayang saya sama sampean gitu. Sampai Ini nggak. kakak ulap apa ini? Hah? Sampai nggak mungkin tak sakiti itu. Insya Allah kami akan menolong sampean. Nggak mau. Kakak apa ini? Iso, iki ngene suka.
Enggak apa-apa iki di apa itu direkam. Wis izin Mbak sampean mau Mbak sapa? Mbak Sarmi wis izin direkam. Apa-apa wis gak apa-apa, gak usah takut. Kami orang baik, Mas. Kami orang baik. Pulang. Nah, Pulang. itu sampean makan. Nggih. Enggak apa-apa, minta jajak ke sana. Aduh, ya sini aja, Bang. Sampean ajak Mbak itunya Mbak. Diajak keluar. Boleh, mau. Coba Mbak Keluar aja. diajak keluar, Mbak. Ajak keluar aja. Itu daging bangke ya. Kita tunggu di ruang tamu aja, Gus. Apa daging bangke ya? Daging iya, Gus. Bangkai. Sebenarnya daging mentah dia yang dikonsumsi. Apapun itu sapi, termasuk tikus itu juga dikonsumsi kalau pas ada tikus lewat di kamarnya itu katanya, Gus. Bisa diajak keluar. Bisa nggak? diajak keluar, Dan Mas. saya Gus, itu Mas Kokonya nggak mau karena dia takut dengan cahaya. Oh, Iya. takut dengan cahaya. Tapi non sewu sebelumnya saya mau bilang, soalnya saya ngerasakan ya selama bertahun-tahun kerja di keluarganya ibu ada kejanggalan. Tapi saya nggak tahu kejanggalan itu apa. Karena seperti apa? iya, karena saya melihat Mas Kokon sendiri aneh. Sekarang mana ada manusia makan daging mentah Benar. tiap hari 5 kilo. Apalagi dengan kondisi ruangan yang seperti itu, Iya. Mbak, pengap. Pengap, Terus bau apa angin. selalu mati lampunya, kalau di dalam kamar ya sulit mau sembuh, malah brutal bisa-bisa seperti itu. Sulit, harus diterapi itu, Mbak. Harus Iya. terapi. Barangkali jenengan bisa membantu. Saya mohon benar-benar memohon minta Sepertinya tolong ya. ada yang aneh. Nggih. Saya curiga ada sesuatu di balik dia. Ada yang sesuatu di balik dia, entah dia akibat, mohon maaf ya, sebenarnya leluhurnya. Jadi bisa dikatakan karma itu, Gus. Kurang lebih seperti itu. Karma. Kasihan. Ya, kita- Pasti saya yakin ini kayaknya orang tuanya atau leluhurnya punya lelakon, Nah, seperti itu. mengamalkan sesuatu. Karma. Jadi karmanya Mbak. kepada anak cucu kita. Daging, Mbak. Iya Mas. Daging entek, Mbak. Aku kurang, Mbak, daging, Mbak. Di sini ya, tunggu ya. Saiki, Mbak, aku ya cepet soalnya. Hmm. Wis luwe aku keluar ya. Iya. Habis ini saya bawain. Saya tutup ya Mas. Oh, jadi kalau mau apa-apa manggil sampean ya, Mbak Sarmi ya. Iya. Soalnya dia sama ibunya takut. Takut ya sama Iya. ibunya. Waduh, daging makanannya. Untung aja bukan daging manusia yang dimakan. Kalau daging manusia payah ini. Makanya cuma daging mentah gitu. Daging doang. mentah tiap hari. Gitu. Pernah nggak, Mbak? Apa itu sampai ketelatan sampai ngasih daging terus gimana reaksinya dia? Marah Mas. Pernah satu kali marah, bener-bener marah. Oh. Kan saya pernah ya inisiatif coba saya kasih nasi kayak gitu ya sama pernah. ayam goreng dia nggak mau. Nggak mau ya. Nggak mau, maunya daging mentah. Kalau Ryan ayam goreng ya Iya. suka banget, Iya. Mbak, makanannya Iya, itu Mbak. ayam Kentucky itu. Ya Allah, itu minta daging itu, Mbak. Daging mentah. Itu nanti bilang lagi marah-marah nanti dia keluar Iya, lagi kalau saya nggak segera kirim ya marah Mas. Oh, gitu ya. Iya. Ya itu, Mbak. Memang kalau ini penanganannya nggak bisa kayak sulapan, nggak bisa bim salah bim langsung sembuh, nggak seperti itu. Harus ada terapinya, Mbak. Ada tahap-tahapannya seperti itu. Tapi bisa Mas ya? Insya Allah bisa. ya? Oh. Kita akan coba terawang dulunya. Oke. Saya ada merasakan sesuatu yang sangat janggal lah di sini. Ayo sekali lagi, Kang, kita intip dari sini, Kang. Kami apa ini? Bapak siapa? Saya ini diundang sama Mbak Siapa Sami. ini? Siapa? Ibu Siti. Siapa? Kamu kok lancang sih? Hah? Ibu kalau boleh tahu siapa kok datang-datang tiba-tiba Loh, loh, loh. marah-marah itu? Ya saya yang harusnya tanya, siapa Anda? Ini rumah saya. Saya diundang oleh beliau Mbak Sarmi ini. Kita nggak tahu apa-apa. Bu. Bapak Nggak tahu ada siapa? Dia Sarmi itu siapa? Bapak tahu apa? Iya tahu kami, beliau adalah asisten rumah tangga di sini. Kami tahu. Makanya kami datang karena kami diundang gitu. Ngapain kamu gitu-gitu? Hah? Kamu kok lancang sih? Hah? Bu, Apa? maafin Lapo saya. juga masuk-masuk di situ ngapain dia? Kalau kamu kan di sana, ngapain dia masuk-masuk sini? Jadi gini Bu, kasihan. Bes nggak usah jadi-jadian. Saya tadi udah masuk melihat keadaan si Gogon. Udah. Itu loh, Bu, lihat keadaannya si Gogon. Sudah, buat Kasihan, apa? Bu. Buat apa? Buat apa? Ya Allah, sampean orang tuanya kok malah seperti itu? Loh, Kenapa itu kan nggak urusan- ada urusan hati saya nuraninya sama dia. sekali? Loh,
Dia anak saya. Iya. Mau saya apa-apain juga anak saya. Apa pedulinya kamu? Iya, tapi sebagai manusia No, jangan no, no, dilakukan no, no, seperti itu. no reason, nggak ada alasan apapun. Kamu juga ya. Kamu tuh orang, kamu tuh berapa tahun saya ikut sini, ha? Kok lancang-lancangnya kamu ngundang orang nggak dikenal begini? Nggak izin lagi. Kartu apa dong? Hah? Berapa tahun kamu ikut ibu? Piro tahun kamu ikut ibu? Piro tahun kamu ikut? Ngomong. Bu jangan keras-keras kayak gitu Bu, kasihan. Sudah Pak, diam. Bapak nggak usah ikut-ikut. Nggak usah ikut-ikut. Nggak usah ikut-ikut. Stop. Nggak usah ikut-ikut. Sudah, kalau istighfar di sana aja Pak, jangan di sini. Iya. Jadi sudah Pak, stop. ya kasihan Bu sampai Kasihan apa? Dia baik. Dia udah 30 sebenarnya tahun hatinya. ikut saya. Nggak usah. Anda baru kenal sekarang. Anda juga baru tahu saya. Saya berhak loh ngusir Anda loh ya. Ini rumah saya loh ya. Asal dia aja dia. Maunya apa kamu? Wis gak usah nangis-nangisan. Gak usah nangis-nangisan. Gak usah nangis-nangisan kayak gituan. Saya cuma iba dengan Mas. Iba opo? Kamu Ya, udah tahu saya- sih ibu iku koyo opo? Kamu kok lancang-lancang ngundang orang masuk-masuk ke sini? Ya, saya kasihan. Apa? Bu, Kasihan kalau apa? Mas Kogon seperti itu Bu. Kan dia juga tiap hari makan. Tapi makannya nggak lazim menurut saya. Ya sudah urusannya toh. Hati, jangan deket-deket, galak banget nih ini Kang Fajar. Apa kita pulang aja Kang? Tidak pulang. Hah? Ngeri ini ada. Tinggal pulang saja. Kita pulang aja. Kamu ngerti gak kamu itu salah apa? Ini apa ini? Ini Stop. Stop. Ini tadi Saya minta banting izin, apa Bu. pulang? Saya banting atau pulang Tadi- atau saya teriak maling? Stop. Tadi udah minta Matikan. izin sama- Matikan. Gak ada urusan sama saya Mbak sama kamu. Sani ini Gak ada udah urusan izin. saya sama kamu. Gak ada urusan kamu. Mati. Matikan. Bentar. Kami sudah dapat izin dari. Gak ada urusan. Dapat izin dari. yang punya rumah saya, bukan Anda. Pergi semua. Matikan. Yan, aman. Atau saya banting. Sabar Bu. Saya banting. Stop. Amankan ya. Mau saya banting apa? Loh. Mbak amankan jangan diem aja Mbak. Keluar Gimana semua, sih? keluar semua. Saya minta maaf Bu. Keluar, gak usah wes. Kamu lebih baik video dari sini daripada. Matikan kamu kok lancar ya? Matikan atau kamu tak bunuh sekalian ya? Matikan. Matikan. Saya mau lewat sampean lah tengah ini. Matikan. Pergi semua. Pergi. Sudah. Pergi semuanya saya nggak butuh. Enggak kasihan enggak. Dah. Sudah. No. Pergi semua. Pergi. Pergi semua. Gak ada urusan sama kalian semua. Pergi jangan. Sama kok. Jangan ulangi lagi. Ini lagi sakit terus nggak mungkin marah-marah. Kayaknya marah sama kita. Ya paling enggak kasih kesempatan biar ibunya marah dulu sampai apa unek-uneknya ya. Wajar lah kita memaklumi gitu. Ini kan rumah beliau. Tiba-tiba ada orang asing ada di sini. Gitu. Sudah. Pergi semua, pergi sana. Ini rumah saya. Mohon maaf, ini rumah saya. Bu. Anda dibilang baik-baik kok nggak mau ya? Apa saya perlu teriak yang lebih keras? Tapi Bu, kan kasihan ibu bosnya udah dari jauh. belum Stop, ngomong sudah. sama saya ibu kan ya. Sudah. Stop. Sudah. Kamu sudah dibilang stop dari tadi. Kamu sudah dibilang stop ya dari tadi kan? Pergi apa enggak kamu? Pergi apa kamu? Hancurin ini semua. Iya. Kamu jangan bikin kesel ya. Saya baru pulang nih kerja ya. Iya. Matikan. Atau gini ini. Sudah. Pergi semuanya. Pergi semuanya. Mau khotbah jangan di sini ya. Mau khotbah jangan di sini. Kasihan Bu. Ini orang gila nih, komputer gila. Kasihan tentunya Bu. Udah nggak ada urusan sama kamu. Kasihan. Nggak ada urusan. Barusan ngelihat enggak Bapak benar memang makan daging. Iya, makan daging. Baunya itu Makan daging dia, makan daging mentah. daging mentah. Tapi ibunya marah itu ada wajarnya. Kita orang asing tiba-tiba datang kan. benar. Itu ada benernya makanya Umi diem aja. Tapi ada yang tidak wajar. Ada apa kok bisa sampai makan daging mentah? Udah lama lagi nih. Udah puluhan tahun. Kayak ada yang nggak beres itu. Jadi sama pembantunya tadi bilang setelah diganti nasi atau digoreng nggak mau makan, marah malah. Tetap makannya Makan daging mentah. daging mentah itu. Apa kita telusuri secara diam-diam atau gimana ya? Iya, Mi, harus Kayaknya nggak memungkinkan kita masuk itu. Tadi saya yakin sekali ketika saya terawang, ada sosok sesuatu ini di balik Gogon ini. Entah dia karma dari leluhurnya, kayaknya leluhurnya pernah melakukan lelakon bersekutu dengan setan. Bagi Abi kan karma, bagi Ustadz Fajar kan karma. Tapi kalau saya melihat dari kekayaan ini, bisa jadi pesugihan juga. ada Mi. sesuatu unsur bisa yang jadi lain, juga, Mi. gitu. Jadi bisa juga kewibawaan, Bisa. kekayaan, karma bisa itu. Tapi Siapa memang ya orang cenderung tuanya ke karma. yang bapaknya sudah mati, sudah meninggal, tinggal ibunya aja. Ibunya cerewetnya minta ampun. Tapi Aduh, kalau melihat- ngomongnya nggak ada titik komanya persis sama kayak sampean. iya aduh nah. Tapi sepertinya Umi lebih sabar Gus. Hamil tua ini Umi Sabar tadi ya. lebih slow tadi. Biasanya Kita kalau nggak udah diberi kesempatan ngomong ya.
gitu Jadi terus. mau ngomong bingung mana kita mau cari. Astagfirullahaladzim. Saya nggak butuh ceramah-ceramah. Pergi semuanya. Apa ini? Pergi. Pergi semuanya. Nggih, Bu, nggih pergi semuanya. sabar. Sudah, stop. Kasihan anak Stop. sampean manusia, Stop. Bu. Stop. Anak sampean manusia. Iya. Anak sampean manusia, bukan hewan. Sudah, stop. Bukan binatang buas anak sampean. Kalau ceramah Gitu. jangan di sini ya. Bu, ngomong-ngomong gimana? yang enak sini loh, Bu, ngomong yang enak, Bu. Enggak, sudah. Saya udah Apa capek. kita Saya udah ngobrol, pulang. kita naik mobil sama Gus, kita ngopi-ngopi di kafe dulu biar Ibu lebih sabar. Go away. Niat kami baik, Bu. Niat kami baik. Sudah. Heh, masih diulang lagi kau ya? Enggak. Kalau Ibu mau, ayo Perhatikan. ikut kita berbincang-bincang di kafe aja. Ayo naik ngomong mobilnya, yang Bu. enak gitu loh, Bu. Sudah ya. Saya Mosok anak sampean makan daging mentah ini saya biarkan. tidak undang Anda ke sini. Saya sudah ngomong baik-baik ya. Kasihan, Jangan Bu. bikin saya lebih teriak lagi ya. Pergi semuanya. Tapi kami juga tidak ada Sudah, mungkin sudah. datang kalau nggak diundang. Sudah. Kita diundang datang ke sini. Apa perlu saya teriak? Itu yang undang bukan siapa-siapa, itu pembantu saya. Tahu? Ya kita nggak mau tahu siapapun kalau tapi kalau diundang orang ya kita pasti datang kalau Yang ada punya waktu. rumah saya bukan siapapun juga. Saya berhak untuk undang siapapun yang ada di rumah ini. Iya tahu. Mau datang siapa? Tapi masalah di Kalau rumah ibu itu ada bukan- yang janggal. Kalau itu bukan undangan saya, berarti dia adalah orang yang tidak diundang dan lancang untuk datang ke sini. Ya ini mencurigakan. Stop. Ada yang janggal. Iya, stop ini udah, Bu. Stop ini off the record ini sudah off the record Ini gitu. gelap, Bu, di sini, Sudah Bu. kan? Saya nggak butuh anda kok. Enggak Pergi gini. saja sana. Ayo kita ngomong baik-baik, kita ke kafe atau kemana? yuk. Barangkali Ngomong. ibunya ini marah-marah kayak gini takut kebongkar kali ya ada Mungkin sesuatu ada di situ. sesuatu. Anda nggak punya telinga, saya udah bilang. Saya nggak butuh anda semuanya. Mau pergi silakan. Tapi semakin ibu kayak gitu, semakin kita Curiga. membuat penasaran. Ya berarti Kita kita makin nggak curiga. pergi dong. Loh, ngapain juga? Ya nggak pergi. Udah saya bilang pergi, ngapain juga ada di sini? Kita bila perlu tidur di pinggir jalan sini aja ya. Ya. Bener nih, Ya. bener nih. Sampai Saya tidak benar-benar butuh Anda. kita usut tuntas. Ada apa di sini? Usut tuntas. Ya, usut Tuntas. Gimana? Ya Allah. Iya, usut tuntas Ya, aja. semakin kita Mau usir. tidur di sini kayak mau tidur di tengah jalan urusan anda. Ini tutup saya bergerbang. Oh, oke, boleh berarti boleh. Masuk Bu. Biar kita tidur di sini, Bu ya. Anda, bukan urusan saya. Asalkan jangan injak rumah saya depan. Waduh, pembantu sama mana, Bu? Loh, kenapa anda tanya-tanya mau saya mau apain? Ya pengen tanya-tanya. Buat apa juga? Cekra ini. Ya Allah. Kami masuk. Kami masuk. Saya lebih baik berhadapan dengan dukun 10 daripada kayak mak-mak rempong kayak gini. Saya pikir saya itu orang paling galak ya. Masih ada yang lebih galak lagi. Ada lagi. Aduh. Ampun udah kelar sama ibu-ibu yang Tapi saya masih tetap penasaran, aneh. Ada sesuatu yang aneh. kita minta saran dari sahabat-sahabat. Ini kita lanjutkan atau tidak ini sahabat misi ini. Tapi saya mencurigakan sekali ini. Sudah ada gambaran-gambaran gitu loh guys. Mungkin juga netizen yang tahu spiritual di sini sudah kebuka mata batinnya, mungkin lagi peka lagi batinnya. Sebenarnya ada apa di rumah sini? Biasanya Gambar-gambar netizen seperti itu. lebih cerdas ya? Iya Mi, biasanya Lebih kasih masukan biasanya netizen. Gitu. Ya udah, sementara memang kita waktu nggak memungkinkan. Saman siasati dengan pembantu sampean aja. Nanti Dengan ketika pembantunya ya pembantunya ya. Nanti kalau ibunya pas nggak ada baru kita sini Iya. ajar. Kita Ya, nanti. investigasi secara gaib ya. Ya. Atau Ya, kita gimana? pakai siasat aja. Ngutus siangnya ngutus santri, mata-matai di sini. Gimana? Enggak apa-apa Mi. Gitu ya? Ya, harus Coba. mata-matai. Kang Fajar bicara baik-baik aja sih sama ibunya. Bisa nggak kira-kira? Tadi udah seperti itu Gus. Waduh saya dawen ya Gus. Ini Dawen demi ya. kebaikan. Hah? Demi kebaikan. Iya Yen, tapi saya Perjuangan belum. aja, wes. Saya mau berkota udah ya. Coba bicara baik-baik tanpa kameramen. Tanpa kameramen. Oh gitu. Dari ya. jauh aja Kak. Jangan- Negosiasi. Tapi kameramen jangan dimatikan menurut saya dari kejauhan. Gimana? Tahu Mi mungkin Mi. Ya nggak tahu gimana enaknya lah. Ya sudah, menurut saya kita tunggu di sini aja dulu sampai negosiasi dulu Pak. Iya. Matikan dulu kameramen sahabat. Barangkali Negosiasi baik-baik aja. Nah. Gimana lah caranya supaya kita bisa masuk dulu dan kita bisa menginvestigasi sosok di belakang Kokon. benar. Kalau nggak dia pesugihan, ya karma itu akan kita kuak sahabat. Ngeri itu. Nggak mungkin serta merta dia kayak gitu ya makan daging mentah. Alhamdulillah. Ya udah, kira-kira seperti itu dulu. Biar dimatikan dulu ya kameramennya. Kita tunggu di sini Mi. Biar Kang Fajar negosiasi dulu. Baik sahabat, Hakadami ini. Aduh, amit-amit lah kalau sama ibu-ibu ya, jangan sampai kita punya istri atau ibu kayak gitu. Lebih baik kita gelut sama dukun daripada kayak gitu. Ampun saya. Harusnya Umi ini yang 11 12 nih. Nah, nggak ada jedanya sama sekali. Gimana kita mau ngomong juga ya? Ya udah sahabat, cukup sekian. Waalaikumsalam. Idina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus ini kita kuak. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu.
bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Geomania untuk Indonesia. Kita semua Geomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriku Jannah kebanggaan kita, panggil kami Geomania. Jayalah jaya Geomania, jaya selalu abai ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Geomania untuk Indonesia. Geomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriku